Perkenalkan, nama saya Nathan Huta Barat, saya dari kelas CE2E. Saya ingin membahas buku tentang sistem operasi dan utility. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Agus Prima Teknik. Sistem operasi Linux. Sejarah Linux. Awalnya dibuat oleh mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Inspirasi dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum, dikeluarkan pada Agustus 1991 dengan versi 0.01. 5 Oktober 1991, Linux mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02. yang hanya dapat digunakan sel bus atau GNU Bourne Against Shell dan GCC atau GNU C Compiler. Saat ini Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, perkembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux dapat diperoleh dalam berbagai distribusi. Selanjutnya, Linux 0.01 dikeluarkan pada 14 Mei 1991. Hanya dapat berjalan pada prosesor Intel Compatible 80386 dan pada hanya hardware PC. Mempunyai device atau divider support yang terbatas. Selanjutnya, sistem berkas didukung hanya Minix. Yang kedua itu adalah Linux 1.0 pada Maret 1994, mendukung protokol standar jaringan TCP atau IP. Selanjutnya, memiliki sistem berkas yang lebih baik tanpa batasan Minix. Selanjutnya, support for a range of SCSI control for high performance. Selanjutnya, disk access. Selanjutnya, extra hardware support. Selanjutnya ada Linux 1.2 pada Maret 1995, versi terakhir PC only. Selanjutnya Linux 2.0 pada Juni 1996, mendukung multiple architecture and multiprocessor architecture. Selanjutnya Imported Memory Management Code. Selanjutnya Imported TCP atau IP Performance. Selanjutnya mendukung internal kernel thread, penanganan dependensi antara modul-modul, load bal, dan loading otomatis berdasarkan permintaan. Selanjutnya standarisasi interface konfigurasi. Selanjutnya masuk pada distribusi Linux. Yang pertama, Red Hat. Distribusi yang paling populer merupakan distribusi pertama yang diinstalasi dan pengoperasiannya mudah. Yang kedua, Debian. Distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan, mengorbankan aspek kemudahan dan kemutahiran program. Yang ketiga, Slackware. Merupakan distribusi yang pernah merajai dunia Linux. Pada distro Slackware, semua isinya sudah teruji dan dianjurkan untuk menginstal dari source, sehingga setiap program yang diinstal teroptimasi dengan sistem. Yang kedua, SUSE merupakan distribusi pertama yang instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor kelima, Mandarake merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Pentium. Pada Linux memiliki perintah dasar. Setiap pengoperasian Unix based di Mac OS X juga dapat perintah dasar. Memiliki keunikan yaitu pada perintah dasar, biasanya perintah-perintah ini dilakukan dalam terminal.
Perintah-perintah ini dikerjakan secara manual dan teliti. Perintah-perintah ini lebih sering digunakan bagi user yang expert. Bisa kita lihat, ini adalah macam-macam perintah-perintah dasar. Install software dengan tar and rpm. Linux mengenal dua metode instalasi, yaitu binary dan kode sumber. RPM adalah Red Hat Package Manager, dan satu lagi TAR. Untuk TAR adalah format install yang lebih umum. Perintah di Linux itu case sensitif dan tidak semua install di OS milik Microsoft. Pemrograman di Linux. Linux mendukung Object-C, Pascal dengan Lazarus atau Free Pascal, Java dengan NetBeans atau Eclipse, Net atau Bypass Mono Framework. Contoh Silverlight diduplikasikan menjadi Moonlight di Linux dan Match dengan Mono IDE. Selanjutnya ada PHP. Selanjutnya database tools atau MySQL, Oracle, Postgres, dan selanjutnya adalah tergantung perkembangan dari komunitas Linux. Kesimpulan, Linux adalah jenis partisipasi hard disk X3, memerlukan teknik dalam mengolah dan mengoperasikan Linux melalui konsol. Software Linux cukup lengkap dan satu paket dengan penginstalasian OS penuh dengan inovasi dan perkembangan, user friendly dengan tampilan GUI-nya yang cantik.